Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 8589501158. Di sini saya akan melakukan praktikum uji makanan, yaitu uji karbohidrat. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat untuk bahan yang kita siapkan. Di sini ada beberapa bahan yang akan kita uji. Yang pertama ada tepung terigu, kentang, margarin, apel, pisang, gula pasir, tahu putih, biskuit, telur rebus, putih telur saja, dan nasi. Langsung saja kita teteskan cairan iodida kepada bahan-bahan materi yang akan kita uji sebanyak kurang lebih 3 tetes. Selanjutnya kita tunggu perubahannya kurang lebih dalam waktu 3-5 menit untuk melihat bagaimana hasil perubahannya dari cairan yang sudah kita campurkan kepada uji makanan tersebut. Setelah kita menunggu sampai kurang lebih 3-5 menit, terlihat terjadi perubahan dari beberapa jenis makanan pada uji coba kali ini, di mana dari masing-masing makanan untuk yang mengandung karbohidrat di sini adalah tepung terigu, kemudian nasi, lalu biskuit, selanjutnya ada pisang, dan juga kentang. Sedangkan jenis makanan lain seperti apel, margarin, lalu gula pasir, tahu putih, dan telur rebus tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana sebagai ciri bahwa jenis makanan yang mengandung karbohidrat adalah terjadinya perubahan warna dengan warna biru pekat atau biru keunguan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jenis makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan juga kentang. Sedangkan jenis makanan yang lain atau jenis seperti apel, putih telur, tahu, dan juga margarin dan gula tidak termasuk dalam kategori zat yang mengandung karbohidrat. Sekian untuk uji karbohidrat kali ini. Setelah melakukan uji coba pada zat yang mengandung karbohidrat, sekarang saya akan melakukan uji lemak pada bahan-bahan makanan yang terdiri dari beberapa bahan, yaitu ada margarin, kemudian kemiri yang sudah dihaluskan, lalu ada seledri, ada biji jagung kering yang dihancurkan, kemudian ada kacang tanah, pepaya, singkong, wortel, minyak goreng, susu, dan juga santan. Mula-mula yang pertama yaitu
Kita panaskan terlebih dahulu. Untuk tahap pertama kita mulai dari margarin. Kita cairkan margarin di atas sendok dengan dipanaskan menggunakan lilin. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita teteskan cairan margarin kepada label margarin. Langkah selanjutnya, kita mulai dari menggosokkan kemiri pada label yang sudah disiapkan, kurang lebih sebanyak 10 kali gosokan. Dan kemiri ini adalah kemiri yang sudah saya hancurkan. Kemudian yang kedua adalah wortel. Kita lakukan sama sebanyak 10 kali. Berikutnya seledri. Kita gosokkan juga kepada label yang disediakan, kurang lebih 10 kali gosokan. Selanjutnya adalah biji jagung. Kita langsung tabur dan kita gosokkan kurang lebih sebanyak 10 kali gosokan. Selanjutnya singkong. Di sini ada singkong kering yang akan kita coba bagaimana apakah singkong kering juga sama meninggalkan noda atau lemak. Selanjutnya adalah kacang tanah dan kita gosokkan kurang lebih sama 10 kali. Berikutnya adalah minyak goreng. Di sini saya menggunakan sendok plastik yang dikhususkan untuk sebagai pengganti pipet, dan langsung kita teteskan kepada label minyak goreng. Berikutnya adalah buah pepaya. Kita oleskan kepada label yang disediakan. Selanjutnya adalah air, dan kita gunakan sendok untuk meneteskan air ke label yang disediakan. Dan sendok ini adalah sendok yang steril tanpa bekas cairan apapun. Kita teteskan juga pada label air. Selanjutnya di sini ada santan. Kita lakukan dengan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah susu yang sudah dicairkan. Kita juga sama untuk diteteskan. Sekarang kita menunggu kurang lebih 10 menit dan akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita gunakan nanti menggunakan senter sebagai alat untuk melihat melalui transparansi dari kertas coklat atau sampul yang kita gunakan. Yang pertama, pada uji margarin terdapat sisa noda, yang artinya margarin mengandung zat lemak. Kemudian selanjutnya kemiri juga demikian, terdapat noda yang bisa dikatakan sebagai memiliki kandungan zat lemak. Berikutnya untuk wortel, di sini terlihat tidak terdapat noda, yang artinya tidak memiliki zat lemak. Demikian dengan seledri juga sama. Selanjutnya biji jagung juga sama. Singkong juga demikian. Selanjutnya kacang tanah. Terlihat bahwa kacang tanah meninggalkan noda, yang artinya
terdapat zat lemak pada kacang tanah. Untuk pepaya, di sini pepaya terlihat tidak ada noda, dan artinya bahwa pepaya tidak mengandung zat lemak. Selanjutnya air. Dari air juga sama, tidak terdapat noda dan air tidak mengandung zat lemak. Dan selanjutnya adalah santan. Terlihat bahwa santan terdapat noda, dan artinya bahwa santan termasuk memiliki kandungan zat lemak. Dan yang terakhir, susu. Dari susu terlihat sedikit ada noda, maka dapat dikatakan bahwa susu juga termasuk minuman ataupun makanan yang mengandung zat lemak. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa bahan makanan yang kita uji coba, terdapat beberapa makanan yang mengandung zat lemak, diantaranya yaitu ada margarin, kemiri, kacang tanah, minyak goreng, kemudian santan dan susu. Dan untuk yang bahan makanan tidak mengandung lemak, diantaranya ada wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, pepaya, dan air. Demikian uji coba pada kandungan zat lemak atau uji coba zat lemak kali ini, dan sekian, terima kasih.